AI, ML, sama NN, sama DL, dan data mining. Nah, ilmunya itu kemudian disebut sebagai data science. Nah, saya juga share pada tahun 2007. Ya ini ya, saya itu ikut workshop di Italia ya, Trieste Italia, namanya Nonlinear Dynamic of an Earthquake Prediction. Itu tahun 2007, jadi sudah berapa itu, 14 tahun yang lalu ya. Gratis ini saya ikut ini hampir 2 minggu ini ya, 2 minggu 1 sampai 13 Oktober ini. Nah, di sini tuh tidak ada satupun yang membahas mengenai ML, dan waktu itu saya juga nggak mudeng, tapi saya pakai untuk S3 saya pakai pattern recognition, bukan earthquake prediction, tapi pattern recognition untuk mengenali dulu polanya, baru kemudian bisa diprediksi. Nah, kebetulan prediksinya itu setelah saya lakukan setelah selesai S3. Nah, ini karena untuk disaster prediction and preparedness. Nah, saya masih ingat dulu untuk earthquake prediction itu saya diberi banyak itu softwarenya ya, beberapa disket dulu, pakai disket yang 2,5 inch ya, kecil itu ya, 1,4 megabyte satu kotak kecil itu ya. Saya dikasih berapa biji itu ya. Isinya untuk menginstal program yang dia temukan, namanya dari Profesor Kelly Sborok ya. Nah, Profesor Kelly Sborok ini sudah pernah muncul di National Geographic itu. Saya pernah lihat itu tiba-tiba di suatu pagi saya nyetel National Geographic, loh itu kan guru saya itu dulu waktu ikut Nonlinear Dynamic and Earthquake Prediction itu ya. Ini sudah workshop ke-9 itu, tahun 2007. Saya nggak tahu sekarang sudah nggak ngikuti lagi ya. Tapi saya dikasih ombyok gitu karena belum ada flash disk ya, berarti difotokopi semua itu buahnya saya bawa pulang itu ya. Terus wah sudah nggak sempet tahu di mana itu, sudah saya kilokan apa-apa gitu ya. Nah, itu tentang ini semuanya. Tapi tidak ada satupun yang berbicara tentang ML. Jadi saya mencoba di situ pas praktikum itu, saya masih ingat dari Jumat apa-apa itu ya. Itu dikasih data, kemudian disuruh menentukan, pada waktu itu saya menentukan di daerah Jepang ya, satu titik di daerah Jepang. Itu boleh percaya boleh tidak, itu kok bisa sampai 2 hari gitu ya. 2 hari itu ada berita gempa bumi, walaupun posisinya tidak tepat persis dengan hasil perhitungan yang saya jalankan di waktu praktikum gitu ya. Selisih berapa kilometer gitu ya. Mungkin bisa sampai sekitar 25 atau 30 kilometer gitu ya, pusat gempanya ini. Jadi ini luar biasa ini. Ini belum pakai, tapi berdasarkan statistik. Nah, ini kan ada practical exercise-nya ini. Dulu saya ikut sampai seperti itu ya untuk praktikumnya. Nah, artinya bahwa prediksi gempa bumi tektonik khususnya itu sudah berkembang cukup lama, gitu ya. Sudah dikembangkan cukup lama. Nah, lebih lama lagi di tahun 90, Dula dan kawan-kawan ini memberikan sebuah paper yang sebenarnya sudah masuk ke ini artificial neural networks untuk regional spectral data. Jadi seismic belum ke prediksi tapi discrimination. Jadi sebenarnya seperti klasifikasi gitu ya. Seismic discrimination with artificial neural network, preliminary research with regional spectral data ini. Jadi dari Dula, Taylor dan Anderson. Ini Oktober 90 ini. Jadi sudah lama sebenarnya gitu ya. Tapi ini untuk diskriminasi. Nah, yang baru-baru ini ya, nanti memang share saya akan banyak mengambil dari paper ini supaya kita bisa tahu insight-nya. Untuk tim kita yang di MIPA itu memang sedang kita gerakkan ke sana. Beberapa paper juga belum selesai kita tulis ya. Tapi intinya bahwa bidang seismolog ini tidak akan berhenti ini karena memang ini adalah gejala alam gitu ya, gejala alam. Nah, paper Machine Learning and Seismology Turning Data into Insight ini merupakan paper review. Jadi nanti ada sekitar mungkin 3 ya paper yang saya coba men-share kepada Bapak Ibu semua supaya kita punya wawasan. Nah, ada 3 sebenarnya yang menjadi isu ya pada seismologi itu sendiri ya. Nah, yang pertama adalah banyaknya data, variasi data, dan kecepatan pengolahan. Nah, kalau kita bicara banyaknya data ini nanti mesti larinya ke big data gitu ya. Jadi, nah kebetulan memang
banyak algoritma machine learning atau kecerdasan artifisial itu dirancang untuk mempertimbangkan sejumlah besar data. Ya, artinya bahwa semakin banyak datanya semakin baik. Yang kedua variasi. Nah, ternyata memang dari dulu yang namanya untuk misalnya gempa vulkanik misalnya dari gunung maupun tektonik itu dengan variasi tidak hanya sekedar seismologi tapi mungkin peningkatan gas-gas tertentu ya di puncak itu juga bisa kita gabungkan dengan data seismik itu untuk suatu event prediksi suatu event penggabungan itu ya akan memberikan hasil yang lebih baik dalam masalah tertentu dan teknik machine learning yang dirancang dengan cermat dapat membantu menganalisis kumpulan data ini tanpa menimbulkan kerumitan yang tidak perlu. Ini dari papernya Khalif dan kawan-kawan 2013. Kecepatan juga. Nah, ini untuk kecepatan nanti ada satu aplikasi Bapak Ibu juga sudah bisa menginstall yang namanya MySig. Ini untuk EEW atau Earthquake Early Warning secara real time. Jadi isunya ya ini ya, volume, variasi data, ini volume data, jumlah data makin besar, makin bagus gitu ya. Variasinya makin mendukung dan kecepatan ini khususnya harus real time. Sehingga potensinya apa kalau kita menerapkan ke seismologi ya ini mampu menemukan pola yang manusia itu nggak bisa melihat secara jelas, maksudnya mungkin ke-skip gitu ya, atau fitur yang memang baru dan signifikan ya, kalau tidak signifikan ya ngapain juga ya, fitur baru pada sekumpulan data. Nah, kebanyakan para seismolog itu kerjanya sudah intuisi. Nah, kalau sudah intuisi gini susah ini. Ilmunya itu gimana ini? Rumusnya, persamaannya kalau sudah intuisi ini susah ini. Nah, kalau logik masih bisa ya, untuk menganalisis data. Jadi seperti almarhum Mbah Marijan sebagai juru kunci di Gunung Merapi itu sudah intuisi gitu ya. Jadi kalau itu mau erupsi atau mau kejadian itu beliaunya sudah punya semacam intuisi ataupun bisikan-bisikan alam gaib gitu ya. Tapi kita tidak membahas itu ya karena memang susah sekali untuk membuat persamaan matematis dari alam gaib itu sendiri. Alam gaib itu dialami aja, nggak usah di matematis gitu. Nah, tapi ML bisa melampaui intuisi manusia itu sendiri. Jadi ya seperti ini tadi bisa menemukan event ataupun pola-pola yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu ya, atau mungkin memang tidak terlihat oleh mata manusia mungkin, atau mungkin telinga manusia gitu ya, mengikuti panca indera kita, tapi di sini bisa muncul gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah yang namanya kalau kita punya masalah yang ingin diselesaikan dengan machine learning, itu kita bagi menjadi dua ini ya. Jadi kalau data-datanya itu kita kasih label, maka namanya supervised learning ya. Atau kita kasih tag, tapi kalau misalnya tidak kita kasih tag, maka disebut sebagai unsupervised learning. Nah, supervised learning juga dibagi menjadi dua berdasarkan kategori atau kuantitasnya. Jadi kalau mau kategori itu nanti masuknya ke ilmu klasifikasi, kalau secara kuantitas itu masuk ke regresi ya, seperti SVM, NN, random forest, dan seterusnya. Kemudian kalau klasifikasi juga bisa pakai neural network, random forest, naive Bayes, SVM juga bisa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan data yang belum dilabel, itu kan berarti kita unsupervised. Maksudnya apa? Supervised learning dan unsupervised learning itu ibaratnya kita itu belajar sendiri, ya autodidak ini unsupervised learning, kalau ini pakai guru. Ya, supervised learning itu ada gurunya, ada yang ngasih tahu gitu ya. Nah, ini yang unsupervised learning bisa group, bisa juga lower dimension. Jadi pengurangan dimensi. Karena kalau kita mengolah dengan dimensi yang makin tinggi, itu kesulitan itu akan muncul ya. Tapi misalnya PCA ya, PCA. Itu kalau kita bisa mengurangi reduksi dimensionality-nya, tentu akan lebih mudah di sini. Kalau clustering, ini ke grup gitu ya. Karena kan dia masuknya unsupervised di clustering, di sendirikan. Oh ini, kalau kayak gini itu kelasnya ini, kalau gini kelasnya B, kelas A, kelas B gitu ya, kelas C misalnya. Itu mungkin nggak perlu pakai guru atau nggak perlu supervise, tapi unsupervised bisa. Nah, intinya seperti itu. Di dalam bidang seismologi juga sama ini ya, sama seperti ini. Nanti agak lebih detail di belakang. Nah, prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dimulai dari
mendapatkan data, pre-processing, model training, model evaluation, kemudian produksi. Jadi biasanya ini yang kita lakukan berulang-ulang untuk mendapatkan model training itu dari data collection kita dapat mungkin sekali aja. Ini pro-processing, model training itu bisa diulang-ulang sehingga kita bisa mendapatkan model evaluasi. Baru model evaluasi ini kita terapkan untuk melakukan ya apa terserah, mau prediksi, mau klasifikasi dan seterusnya. Ya kira-kira singkatnya seperti itu. Nah ini yang saya katakan tadi, ada aplikasi MyShake ya. Nah Ibu bisa melihat sebenarnya aplikasi MyShake di sini itu adalah aplikasi ponsel yang digunakan untuk mendeteksi gempa bumi terdekat dan memberikan peringatan dini gempa bumi atau EEW, Earthquake Early Warning, kepada publik. Ya, dia memiliki konsep machine learning dan ada di paper 2016 itu Allen dan Schneier itu menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kemudian dia juga memiliki 2 tingkat deteksi pendekatan, yang satu dengan monitoring pengawasan, satu ponsel, dan yang satu berbasis neural network. Jadi dalam satu ponsel itu, dalam satu ini ada yang satu menggunakan ponsel, di dalamnya itu aplikasi, dan satunya menggunakan neural network. Nah, sebuah neural network yang terlatih diimplementasikan pada setiap ponsel untuk membedakan antara sinyal gempa dan aktivitas. Jadi memang sebaiknya kalau sedang proses monitoring ini ditaruh di meja, didiemin aja di meja gitu. Jadi kalau ada getaran gempa, tapi sebenarnya harus dibedakan, atau sedang diambil handphonenya, dia bisa membedakan. Jadi MyShake ini mengekstraksi 3 fitur penting dari ponsel yang mewakili konten amplitudo dan frekuensi getaran. Kemudian fitur-fitur ini dimasukkan ke dalam algoritma neural network untuk mengklasifikasikan apakah bentuk gelombang yang tadi itu berasal dari gempa bumi atau aktivitas manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran arsitekturnya di 2 slide ini ya sebentar ya. Earthquake detection, sensor network ya. Jadi ini ada seismic network, ada smart yang berupa banyak smartphone, dan memanfaatkan IoT ini ya. Jadi antara satu smartphone dengan smartphone yang lain bisa saling berkomunikasi, karena often itu tidak membutuhkan interaksi manusia. Jadi IoT itu kan berarti komunikasi dari sesuatu ke sesuatu menggunakan media internet. Nah, kemudian di sini ada neural network untuk decision maker yang kemudian di broadcast ya. Jadi mungkin ini kan bekerja sama gitu ya. Jadi satu network di broadcast gitu ya. Jadi alert, jadi apa, peringatan gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini real time clustering, analisis di cloud gitu ya, di Bscan clustering algorithm. Kemudian ini ada real time ANN classification on MyShake phone. Jadi di masing-masing handphone yang sudah diinstal MyShake itu di dalam aplikasinya ada real time artificial neural networks classification untuk membedakan. Jadi kalau itu gempa ya dia nanti mungkin, kalau itu cuma aktivitas manusia ya udah nggak usah diapa-apain gitu. Nah, ini agak lebih detail. Ini adalah gambaran MyShake ya, smartphone recording ini. Ada semacam getaran gitu dalam 3. Jadi kalau kita itu melihat seismik, gelombang seismik itu ada 3 sumbu gitu ya. DZ itu, utara, selatan, barat, timur, dan atas, bawah. Nah, di sini kemudian 2 second waveform di slice untuk mengekstrak feature, kemudian masuk ke sini. Ya, 3 physical feature, RFED, into train, NN, EQR, ZC, CAV. Nah, kemudian ini ada bobotnya, kemudian nanti ditentukan ini apakah earthquake atau bukan. Nah, output classification result earthquake or not gitu ya. Dari situ. Nah, di sini ada maximum zero crossing rate dan apa namanya? Interquartile rings ya. Ini human features itu sudah bisa dikelompokkan di sini, kemudian earthquake feature ada dikelompokkan di sini. Ini hasil-hasil penelitiannya. Kemudian ini yang grafik ini adalah jarak versus NN trigger time. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di sini distance from epicenter dari pusat terjadinya gempa sampai ke sana semakin tidak mengumpul ya datanya di sini. Ini kan time since the origin of the earthquake.
Jadi ini 0, ini ada delay-nya gitu ya. Delay-nya cepat ini. Semakin ke sana kan berarti misalnya dalam jangka berapa ini? 60 kilo itu berapa detik ini ya? 20 detik bandingkan dengan yang mungkin hanya kurang dari 5 detik sudah bisa apa. Ini phone trigger, sudah ter-trigger ini ya. Sedangkan ini adalah theoretical P wave. Jadi kalau gelombang seismik itu ada gelombang S, gelombang P. Ya, yang pertama kali muncul itu S. P itu baru kemudian itu yang terasa dan bisa merusak struktur bangunan kalau skala Richternya cukup tinggi gitu ya. Sehingga kalau kita bisa mendeteksi S, kemudian P paling tidak dalam waktu hitungan detik itu kita bisa waspada gitu. Baik. Nah, di sini juga di gambar ini juga dijelaskan, ini gambar keterangannya di sini ya. Nah, kalau seperti ini, kalau misalnya kita tadi bisa melakukan early warning gempa, ya early warning gempa dengan cara machine learning ya berarti kita bisa masuk sini. Jadi kita nggak perlu model fisik ya, atau model fisik yang kita gunakan sangat-sangat sederhana gitu ya, karena dia di data driven model. Data driven model ini di sini adalah volume data buahnya ini paling banyak. Kita tidak sedikit atau bahkan tidak membutuhkan model fisik. Ya, karena sudah dipelajari menggunakan machine learning kan berarti nggak perlu model fisika. Ya, asalkan si machine learning itu parameternya tepat, ya kita training hasilnya bagus, ya kita nggak perlu ini. Tapi ada juga yang numerical physical model menggunakan model fisika numerik ya, non-linear ini. Nah, kalau awal ya ini, ya F sama dengan MA ya, introductory knowledge, first order, analytical physical model. Nah, yang ini hybrid model ini mestinya lebih, ini datanya banyak tapi hybrid, jadi mengkombinasikan antara machine learning dan physical model. Ini mestinya jauh lebih akurat ini, mestinya loh ya. Mestinya jauh lebih akurat ini. Jadi perkembangan penelitian sudah bisa sampai ke sana ini. Ya, menggabungkan antara mesin pembelajar dan model fisik itu. Intinya seperti itu. Ya, jadi bisa seperti ini. Nah, ini kejadian yang banyak data tanpa model fisika sudah banyak kejadian ini. Maksudnya penelitian atau paper-paper yang terkait sudah cukup banyak. Jadi di paper itu sama sekali tidak membahas mengenai model fisiknya ya, atau mungkin sedikit sekali model fisiknya, kemudian selepasnya menggunakan pendekatan untuk decision maker-nya ataupun klasifikasi atau prediksi menggunakan machine learning ataupun deep learning gitu ya. Nah, ini solusi, dan ini kedepannya seperti ini ya. Ya memang basisnya ini ya, basisnya adalah fisika dasar gitu. Baik, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan advent, performance, dan future trends mengenai artificial intelligence di dalam seismologi. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini yang terjadi sebenarnya awalnya seperti ini kan, artificial intelligence system, ini monitoring system ya. Monitoring system actual ya kayak gini nih. Terus ada pendekatan artificial intelligence system ya. Ada predicted, ada input, ada output gitu ya. Semacam ini. Nah, upaya para ilmuwan itu adalah mendekatkan ini. Nah, kalau bisa ini 0. Ya sangat-sangat yang dari artificial intelligence itu sangat kuat. Kalau kita anggap acuannya adalah manual, ya manual atau selama ini dilakukan tanpa machine learning, ada gap, maka tugas kita atau masih terbukanya lahan penelitian adalah meminimalkan gap ini, perbedaan ataupun difference ini, meminimalkan itu. Jadi kalau dia 0 bagus malah. Ya. Jadi kalau gapnya ini 0 itu bagus. Nah, ini saya kira tadi sudah kita bahas ya tentang machine learning yang supervised dan unsupervised. Nah, ini ada beberapa tahap Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya, jadi yang pertama adalah prediction accuracy, kemudian ada pre-processing di sini, ini model input. Kemudian ini ada model arsitektur, ada stopping criteria, ada optimization. Jadi ada berapa langkah ini dari start sampai end gitu ya. Kalau saya perbesar ini sebentar.
Nah, ini performance kriteria. Jadi kita berawal dari pengennya bagaimana. Ya, kemudian kita bikin pre-processingnya, mungkin ada scaling, transformation, kemudian non-standardities, dan sebagainya. Karena memang gelombang seismik itu lebih bersifat non-stasioner dan non-linear. Kemudian kita sampai ke model input, ya dimensinya, kemudian lags-nya. Ini kalau dalam bahasanya signal processing itu ada yang namanya lags atau ketinggalan data atau ketinggalan sinyal. Kemudian variabel-variabelnya baru kemudian masuk ke arsitektur model, ada berapa layer neural network-nya, ada berapa node per layernya, kemudian connectivity-nya, hidden layer-nya perlu berapa, atau cukup satu lapis atau dua lapis ya. Kemudian stopping kriteria itu kaitannya dengan error, jumlah iterasi, jadi bisa ditentukan oleh berapa, kalau errornya sudah mencukupi berhenti, atau kalau iterasinya sudah melebihi juga berhenti, atau menggunakan cross validation, itu untuk stopping kriteria. Baru masuk ke optimization ya, itu bisa global atau local second order maupun local first order. Jadi optimasi, tapi biasanya kan, bentar, ini sampai di sini gitu ya. Jadi mengenai optimasi pun juga masih bermacam-macam. Nah, ini perspektif ya. Sorry. Nah, ini ya, AI gitu ya. Ini ada machine learning, ada deep learning. Machine learning itu untuk seismic data analysis, untuk seismic prediction model, untuk earthquake prediction and assessment itu bisa pakai machine learning. Kalau untuk deep learning itu sudah ke banyak penggunaan data gitu ya. Misalnya AI, Enhanced Seismology in IoT. IoT ini sensor ya, sekumpulan sensor network itu yang saling bisa berkomunikasi sehingga disebut sebagai teknologi IoT. Kemudian seismic prediction, data driven seismic prediction system. Jadi mulai dari ML to DL, future trends of AI enhanced seismology. Jadi kesananya atau ke depan waktu-waktu yang akan datang itu nanti masuknya ke deep learning. Jadi perspektif and future trends of the AI enhanced seismology from machine learning to deep learning. Deep learning itu kan macam-macam itu ilmunya ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching di itu ya, internet. Oke, nah ini sebuah grafik yang cukup menarik juga. Bisa diperhatikan di sini. Mungkin dari sini ya. Ini grafik yang khusus untuk Gartner's Hype Cycle and Vision for the Future Development of the DL Enhanced Seismology and IoT Platform. Innovation trigger-nya di sini kan. Jadi smart DAS ya. Masih pakai drone nih, flying automation vehicle gitu ya. Biotech, culture, or artificial tissue ini ya. Kemudian ini naik ke atas gitu ya. Sebentar ini digabung soalnya. Oh ini ya. Jadi ini artificial general intelligence, ini ada AI, ada AI PAS ya. Nah ini dua ini ya, deep learning enhanced seismology and IoT platform itu di puncak-puncaknya itu ya, di puncak-puncaknya bisa dilihat di sini ya, deep neural nets sampai IoT, kemudian nanti kembali automated reality. Orang sudah terbiasa dengan augmented reality ya, smart fabric. Jadi ini kan slope of enlightenment, jadi mana tadi? Peak of inflated expectation dan true of disillusion ya, disillusion. Oke, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk di bagian yang akhir nih sebenarnya ya. Tadi yang awal kita bicara mengenai masalah tektonik ya. Nah, bagaimana dengan volcanic seismic signal processing? Oh, sama aja ya. Sama aja. Jadi dulu waktu saya mengerjakan itu masih belum ada penggunaan, maksudnya saya tidak menggunakan ML karena memang belum mengenal gitu ya. Sekarang saya mengamati bahwa sudah banyak yang menggunakan. Jadi Gunung Merapi itu tidak sekedar Merapi tapi berapi gitu ya. Itu dipantai melalui seismometer rekaman aktivitas seismiknya. Nah, dengan melakukan interpretasi ataupun penafsiran, maka
ahli geologi atau ahli seismolog tadi memperoleh pengetahuan yang berarti tentang aktivitas internal gunung berapi. Nah, itu bisa dilakukan dengan melihat rekaman seismik untuk sinyal. Ini contohnya ini. Ini erupsi ini sudah laharnya sudah kemana-mana geletek-geletek ini. Nah ini Bapak Ibu saya perkenalkan gambar yang sebenarnya kalau di dunia seismologi sudah seringkali ditayangkan ya. Ini untuk gunung api ya Bapak Ibu. Jadi ini letusan ini. Sorry, kok letusan? Nanti letusan itu ada yang ya ini itu termasuk volcano tectonic earthquake ya. Gempa disebabkan oleh termasuk letusan di sini mungkin. Ya, karena kita tergantung melihat interpretasinya. Nah seperti ini. Nah kebetulan memang saya capture gambar dari internet itu nggak ada skalanya gitu. Tapi ini sebenarnya yang low frequency earthquake itu kan tidak serengket ini ya, karena low gitu ya. Jadi ada yang namanya very low gitu. Very low itu mungkin jejak rekaman yang berasal misalnya kalau kita pasang di Merapi itu jejak rekaman getaran yang ada di Tugu ya, Tugu Jogja itu bisa terdeteksi semacam ini ya, very low. Jadi ini sering dineglect, diabaikan gitu ya. Nah, hybrid itu gabungan ya, hybrid earthquake. Nah, kalau tremor ini, tremor itu gerakan di dalam perut gunung berapi dari gerakan lavanya itu sedemikian hingga tercatat ada tremor ya, bergetar terus, bergetar terus. Kalau letusan itu mak bleng gitu kan, bleng gitu, terus bergetar. Nah, semacam ini ya. Jadi supaya kita bisa tahu semua itu makanya saya berikan klasifikasinya gitu. Bapak Ibu sekalian di sini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah kondisi setelah letusan tahun 2010 di Gunung Merapi ya, dilihat dari sisi selatan ya. Jadi ini Yogyakarta di sini di bagian ini. Jadi ini kalau dari rumah saya itu di daerah Jalan Godean itu kalau jalan masuk ke perumahan tempat saya itu bisa dilihat kalau misalnya sejarah itu bisa dilihat seperti ini ya, dari jarak jauh tapi ya. Kalau kita punya tele itu ya seperti ini ya. Jadi kalau punya tele itu seperti di zoom ya di bagian itu di zoom ini. Ini sudah keruak ini ya. Karena letusan 2010 itu kan letusan besar ya sampai sekarang ini ya. Jadi sampai ini keruak gitu. Saya dulu pernah ada puncak Garuda hilang itu. Ya, saya pernah sampai ke atas tapi bukan dari selatan, dari jalur Selo itu ya, dari jalur Selo itu naik ke atas gitu ya. Itu saya masih zaman dulu waktu saya kuliah masih ada itu. Enggak seperti ini, masih agak tertutup ini, bagian ini agak tertutup. Ini sudah keruak gini dan ini adalah jalur-jalur yang tahun 2010 ada banjir lahar itu ya, yang cukup mengerikan pada waktu itu. Batu yang segede rumah itu bisa gelinding itu ya, istilahnya naik gelinding meluncur ke bawah itu sampai berhenti di sekitar Muntilan itu ternyata sampai traktor yang canggih pun nggak bisa ini. Ternyata dia memang harus berhenti di situ, walau alam itu ya, secara mistik mungkin bisa diperhatikan itu ya, bisa dilihat kenapa batu itu berhenti di situ ya. Aduh, batu besar itu kalau kita lewat jalan Muntilan itu batu gede itu nggak pernah disingkirkan di situ terus ya. Nah itu contohnya. Jadi pada waktu letusan ini. Nah ini gambaran aja seperti ini. Nah saya melakukan pemetaan pola pada Gunung Merapi ini tanpa menggunakan mesin learning. Itu ini masih tertutup ini. Jadi persamaan yang saya temukan tuh nggak bisa dipakai ini, harus diulangi lagi gitu ya. Karena memang saya melibatkan banyak morfologi di sini. Morfologi itu bentuk mediumnya ini, morfologi. Karena kan beberapa seismometer dipasang di sini. Itu saya pakai data-data seismometer yang di sini, dan data seismometer itu memang berdasarkan morfologi atau geologinya ya, geomorfologi, bentuknya itu. Nah ini keruak itu saya nggak yakin itu bisa dipakai. Tapi kalau untuk yang saham itu sampai sekarang masih gitu ya. Sehingga yang terakhir itu mahasiswa saya mengerjakan itu membandingkan 2006 sampai 2010 gitu ya. Saya menggunakan data 2006. Dus Gembel itu 2010. Nah, alhamdulillah masih ada signifikansi ya. Mungkin papernya tadi belum sempat ya. Nah, semacam itu. Nah, ini ya bisa dibedakan perubahan wajah puncak Merapi dilihat dari titik yang sama, ya ini arah
Tenggara Timur dalam waktu yang berbeda antara sebelum letusan 2010, itu yang gini sebelum, dan ini yang sesudah. Dan setelah letusan 2010, bisa dilihat ya, kalau kurang ini saya perbesar aja. Nah, ini adalah September 2010, kejadiannya itu kan sepanjang ini 2010. Ini sudah Juni 2011 ya. Mulai meletus ini nanti September, ini Oktober, November. Jadi masih seperti ini, puncak Garudanya masih ada ini. Nah, ini keroa gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan di sini untuk posisi yang sama itu ya, ini sudah terkurangi berapa ribu atau mungkin ratusan atau mungkin jutaan kubik itu ya. Jutaan kubik di sini nih, material yang ya mestinya membanjiri ke sini ya, arah selatan ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini. Ya, jadi yang sekarang tuh yang ini. Bandingkan dengan yang September 2010 seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya, juga pergeseran puncak itu juga terlihat. Ini 2006 itu udah gembel, dulu itu di sini. Puncaknya itu sempat ada di 92 ya di sini ya. Nah, ini yang lama itu malah puncaknya di sini. Jadi, kenapa kok puncak bisa? Lah karena memang itu kan desakan dari bawah gitu ya. Desakan lava itu munculnya ke atas kan kita nggak tahu. Munculnya desakan tahun 1911 itu munculnya di situ. Munculnya di sini. 97 di sini, 92 di sini, geser 97 ini 2006. Nah, yang sekarang seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang sekarang ini ya. 2010 ini. Tadi yang 11, 97, 92 ini sudah arahnya kan keroaknya kan ke sini. Dari gambar yang tadi ini kan belum keroak ini. 2006. Yang 2006 sudah ambles ini jadi seperti ini. Ya itu dari segi image ya, image processing bisa ini. Ini yang menarik ini, saya ngalami sendiri ini. Jadi pada waktu tahun 2010 kita sedang rapat gitu ya di Prodi. Kebetulan laptop saya diemin untuk melihat pemantauan ini sempat terjadi seperti ini di laptop saya. Maksudnya data yang tampil di laptop saya waktu itu untuk monitoring itu sudah sampai seperti ini. Di Jogja ya nggak kerasa gitu ya. Cuman ini saya bilang bahwa ini erupsi ini sudah. Dan ini lama. Sangat-sangat lama ya, sampai berapa jam saya bawa pulang, saya deteksi di rumah masih kayak gini kok. Ya. Rapat itu kan namanya rapat kan bisa lebih dari 2 jam. 1 jam, waktu itu 2 jam mungkin kurang. Terus pulang terus masih gini gitu ya. Alhamdulillah aman, tapi di daerah-daerah yang lain sudah hujan abu gitu ya. Nah, ini letusannya merah-merah. Oke, itu gambaran ya yang pernah terekam. Kita juga bisa menggunakan MATLAB untuk melakukan analisis ya. Tapi ini belum memasukkan mesin learning, ini juga hanya secara spektrogram saja ya. Ini yang biasa kita lakukan seperti ini. Nah, jadi itu. Nah, di sini ada satu paper yang terkait dengan mesin learning for volcanoseismic signal. Jadi itu dibangun untuk 6 tahun rekaman data. Terdiri atas 109.434 event, bukan data ini, bukan jumlah datanya, tapi ini event. Nah, satu event itu bisa ribuan, ya, bukan bahkan jutaan titik data. Nah, ini 109.434 peristiwa seismik selama 6 tahun pada gunung namanya Obinas, yaitu di Peru. Nah, modelnya itu ternyata bisa kita klasifikasikan menggunakan support vektor mesin dan mencapai ketelitian berapa ini? 92,2% dari klasifikasi yang benar selama untuk 6 kelas. Ya. Jadi tugasnya adalah mereka melakukan penelitian deteksi peristiwa gunung berapi seismik yang relevan, kemudian mengklasifikasikan ke dalam kelas semantik tadi yang ini ya. Kemudian ada metode hibrid dua-duanya. Jadi ada proses pengumpulan data, preprocessing, ekstraksi fitur, kemudian mungkin ada seleksi fitur baru masuk ke SVM-nya gitu ya. Secara teknis seperti itu. Nah, tapi tugas klasifikasi yang sudah itu masih dilakukan secara manual di banyak observatorium. Nah, ini ya. Nah, ini ada beberapa hal. Hidden Markov model telah digunakan. Jadi saya masih ingat ketika sekian puluh tahun yang lalu saya menyelesaikan disertasi itu ada teman saya,
kebetulan saya harus dekat Jerman waktu itu teman saya yang orang Jerman itu menggunakan hidden Markov model untuk melakukan pemodelan. Nah, sekarang sudah pakai jaringan saraf ya, tapi hasilnya sangat beragam. Kemudian klasifikasi bisa menggunakan Bayesian, sudah diuji di paper yang 42, nanti paper 42 ada di belakang. Nah, hasilnya masih terbatas. Kemudian algoritma SVM juga telah digunakan, misalnya pada 3 paper di sini, dengan hasil yang sangat baik, pendekatannya mirip dengan studi yang menggunakan random forest. Jadi kalau kita cek di sini ada yang menggunakan awalnya hidden Markov model, kemudian support vector mesin, kemudian juga ada yang menggunakan Bayesian ini ya, untuk Bayesian classifier, kemudian ada random forest. Nah, kalau model penelitiannya tanpa pengawasan, dengan analisis primary komponen, nah, dengan peta yang mengatur dirinya sendiri, atau dengan analisis cluster. Nah, hasilnya sampai sebanyak paper ini ternyata juga bervariasi. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu mungkin 5 tahun belakangan dan sebagainya itu, atau 5 sampai beberapa tahun, 5, 6, 7 tahun belakangan ini sudah banyak yang dilakukan. Ini daftar pustaka nanti bisa dilihat sendiri yang tadi saya tampilkan di sini ya, daftar pustakanya. Nah, ini bagian yang berikutnya adalah, ini tadi yang saya katakan ada pre-processing gitu ya, untuk automatic classification, kemudian selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur dan klasifikasi. Nah, dari ekstraksi fitur ini kalau banyak itu mungkin bisa diseleksi dulu fiturnya, bisa menggunakan teknik yang paling populer itu adalah minimum redundancy, maksimum relevance, atau MRMR gitu ya. Mahasiswa saya suruh untuk pakai itu, tapi untuk kasus sinyal EEG atau otak gitu ya. Itu untuk menseleksi fitur, karena ekstraksi fiturnya karena fiturnya ada 32, terus kita coba untuk cari 15 separuhnya menggunakan MRMR. Kemudian untuk pengujiannya atau untuk evaluasinya bisa menggunakan Bootstrap. Ya. Maaf ini jadi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencatat dan bisa melihat, bisa searching di internet seperti Bootstrap, kemudian minimum redundancy, maksimum relevance, ya, MRMR, dan seterusnya. Ini jadi tahap pra-processing, karena datanya sangat besar gitu ya. Jadi frekuensinya disamakan semua, kita bisa menggunakan short term analysis atau long term analysis ini, STA, LTA, dengan analisis manual ya, untuk labeling gitu ya. Jadi kalau labeling itu nanti bisa masuk ke supervised learning. Ekstraksi fitur, kemudian yang terakhir yaitu proses klasifikasi itu sendiri bisa menggunakan SVM. Jadi pada dasarnya SVM itu bisa kita gunakan untuk seperti yang tadi di depan itu, untuk klasifikasi, bisa juga untuk cluster gitu ya, clustering, mengelompok-kelompokkan, menggrouping gitu ya. Nah, pada dasarnya membangun hyperplane pada ruang fitur sehingga mampu memisahkan data ke dalam kelas. Jadi hyperplane itu sendiri macam ini. Maaf ini saya pakai pulpen aja. Jadi hyperplane itu ya semacam ini, thread itu memisahkan data-data di sini gitu ya dengan data-data di sini. Ini namanya hyperplane. Tapi 2 kelompok, kalau misalnya kita ada 3 kelompok ya mungkin ada 2 garis hyperplane gitu ya. Ini di sini, di sini, di sini gitu. Nah, itu kan SVM seperti itu. Nah, hyperplane itu dipilih untuk memaksimalkan margin yang merupakan jarak antara. Jadi jarak ini yang kita hitung adalah jarak terhadap hyperplane-nya ini sendiri gitu ya, berapa ini. Nah, itu. Ya ini maaf ini agak teknis, tapi supaya Bapak Ibu punya gambaran SVM dan hyperplane-nya. Nah, oke, ini hanya ilustrasi mengenai prosedur untuk learning dan testing, untuk discriminating model, jadi untuk membedakan ya, sebenarnya untuk lebih ke arah membedakan ini dari dataset ada labelnya, step 1, step 2 tadi, kemudian feature vector, baru learning, ya kita dapatkan model SVM. Nah, ini baru kemudian ini modelnya, kemudian untuk pengujian. Nah, ini hasil dari confusion matrix ya. Menggunakan 50 volt itu artinya 49 itu data diuji, 49 itu di training, satu data diuji gitu ya.
Nah, ini kita hasilkan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 event dengan akurasi rata-rata ini di atas 80%. Ya, IXP ini kurang baik, ini 75,3, disusul dengan TOR 84,8%, dan seterusnya ya. Paling bagus itu untuk volcanic tremor gini ya. Tapi secara overall average akurasinya 92,2, jadi cukup bagus ini. Nah, yang terakhir kita tampilkan 1, 2, 3 slide mungkin ya, yang terkait dengan evolusi akurasi pada klasifikasi LP. Anda lihat untuk 6, berapa tahun ini? Oh sorry, ya sekitar 6 tahun ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11 untuk 6 tahun, 6-nya dihitung ini. Modelnya di train untuk 800 LP observation, jadi seperti ini. Ini number of observation banyak ini. Ini karena sudah belajar di sini, jadi yang tahun-tahun berikutnya observasinya nggak terlalu banyak, sudah akurasinya ya malah menurun ini. Akurasinya menurun. Jadi di sini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa kok data observasinya banyak, akurasinya naik ya. Nah, ini kebetulan ini ada puncak di sini, ini juga ikut naik. Yang kedua, akurasinya hampir sama ya, tapi terlihat memang ini tidak stabil. Tapi untuk ini ya, tahun 2000-nya menggunakan SVM. Kalau ini kan apa ini? Oh, ini klasifikasi ya, menggunakan ini tidak disebutkan ya, LP observation ini. Kalau ini sudah menggunakan SVM. Ya, jadi bisa mempertahankan. Kalau kita lihat ini kan turun anjlok ini. Ini sepertinya yang versi pertama. Ini versi yang kedua ini sudah bisa mempertahankan akurasi walaupun datanya juga enggak sebanyak di awal-awal gitu ya. Nah, ini adalah untuk evolusi HYB ya, klasifikasi menggunakan SVM. Jadi ini untuk ini secara umum ya. Kalau ini untuk LP ya, klasifikasi LP ini secara umum menggunakan SVM, ini juga menggunakan SVM. Oke, ini daftar pustaka yang tadi saya tampilkan untuk nambah-nambah aja yang belum sempat saya tulis di slide sebelumnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena mungkin kurang lebih 1 jam tadi ini saya memberikan gambaran atau sharing supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran dulu, gambaran awal gitu loh, supaya yang tertarik dalam bidang seismolog, tertarik dalam bidang ML bisa bekerja sama untuk menghasilkan sebuah kontribusi yang sangat bermanfaat untuk dunia gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sepertinya juga akan dilanjutkan dengan tanya jawab gitu ya. Bisa diselesaikan. Oke, saya kira saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Pak Akvianto Eko. Bagi peserta yang mau bertanya, silakan ke kolom chat untuk mengajukan pertanyaan. Ini Pak, ada pertanyaan dari Alam Esa. Mau tanya apakah SVM ini bisa dikatakan powerful ketika menggunakan dataset yang besar. Melihat tadi terdapat akurasi sebesar 92% dari 109.000 event seismik. Dan apakah akurasi tinggi tersebut dihasilkan karena preprocessing yang baik juga, Pak? Ya, terima kasih Saudara Alam Esa Wikaning Katon. Jadi pertanyaannya bagus sekali ini. Ini kan lebih kayak mencoba meyakinkan gitu loh. Ya, saya coba baca lagi gitu ya pertanyaannya ya. Apakah SVM bisa dikatakan powerful ketika menggunakan dataset yang besar? Oke, itu satu kemudian. Karena melihat tadi terdapat akurasi betul gitu ya, 92% dari 109.000 event seismik. Dan apakah akurasi tinggi tersebut dihasilkan karena pre-processing? Nah, oke. Saya akan menjawab pertanyaan ini dari pengalaman aja. Kalau secara teoritis itu sebenarnya semua akan mengklaim yang baik. Hanya saja secara pengalaman ya, kebetulan memang semester ini ada mahasiswa saya menggunakan SVM, datanya itu bisa
sampai puluhan ribu gitu ya. Puluhan ribu data gitu ya. Nah, apakah dengan data yang banyak itu akan secara umum memang kalau datanya banyak, ya banyak itu juga sesuai dengan kasusnya gitu kan. Itu akan membuat cara belajarnya si mesin itu lebih ya secara teori, secara logika lebih akurat gitu ya. Nah, apakah ini powerful? Ya sementara banyak menggunakan SVM, temuan itu juga bisa menjadi kesimpulan sementara. Ya sementara ini pakai SVM itu bagus gitu ya. Tapi apakah itu powerful? Harus kita lakukan penelitian dengan menggunakan metode yang lain untuk membuktikan bahwa satu metode itu powerful atau enggak. Jadi istilahnya pertanyaannya itu jawabannya adalah ya untuk saat ini bisa dikatakan mungkin bukan powerful secara penuh gitu ya, tetapi ya masih bagus. Ya mungkin ya powerful itu ya untuk sementara ini, karena nanti harus dibandingkan dengan metode lainnya yang notabene itu harus dibandingkan. Kalau saya pakai metode yang lain, apakah akan sepowerful SVM? Ternyata lebih powerful lah. Berarti klaim SVM powerful itu hanya untuk mungkin kasus-kasus tertentu atau tidak bisa di general gitu ya. Nah, kebetulan yang tadi saya berikan contoh itu untuk gempa vulkanik ya, SVM. Tapi selama ini yang namanya SVM itu sudah cukup kalau untuk melakukan klasifikasi itu untuk kasus apa saja itu sebenarnya sudah mencukupi ya pada tahap akurasi tertentu. Itu kira-kira jawabannya, karena memang jawaban itu adalah sementara ya oke, SVM bagus untuk itu karena bisa sampai 9. Dan kita lihat tadi juga tidak setiap event itu kan lebih di atas 90%. Jadi ada yang mungkin berapa tadi 75 atau 80%. Jadi tergantung eventnya. Mungkin itu bisa diperbaiki dengan menambah lagi jumlah data itu ya. Walau alam itu ya, karena memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut. By the way, terima kasih untuk Saudara Alam Esa Wikaningkaton untuk pertanyaannya. Monggo dilanjut. Ya. Oke, baik. Ini Pak, oh ya, ada bagi teman yang ada bertanya silakan sambil. Ini Pak, ada dari Bradika. Apakah perbedaan machine learning dan deep learning? Maksudnya apa perbedaan dari machine learning dan deep learning, Pak? Ya, machine learning itu SVM itu masih masuk machine learning karena sederhana. Jadi deep learning itu algoritmanya lebih kompleks. Kayak untuk video processing, image processing pakai CNN, YOLO itu sudah masuk deep learning. Itu aja sih. Jadi deep learning itu algoritmanya lebih kompleks dibandingkan yang machine learning. Kalau kecerdasan buatan itu kan seperti introduction-nya gitu loh. Jadi kecerdasan buatan itu macam-macam ya. Itu introduction-nya, kemudian di dalam kecerdasan buatan ada machine learning dan deep learning. Jadi kalau machine learning itu umumnya algoritmanya tidak sekompleks deep learning. Jadi saya katakan kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan machine learning, dari tadi yang ada slide mengenai jumlah paper masih lebih banyak itu daripada yang deep learning, karena deep learning ini dipakai misalnya untuk deteksi kendaraan itu pakai deep learning, pakai CNN atau pakai YOLO gitu ya. Kelebihan YOLO itu karena dia itu si mesinnya itu mungkin malah mengungguli manusia gitu ya. Karena YOLO itu kan kepanjangan dari you only look once gitu ya, Mas Saudara Bradika Almandin Wisesa gitu ya, Mas Saudara Wisesa ini. Jadi hanya melihat sekali sudah langsung diproses. Tapi kalau CNN itu kan mungkin beberapa kali gitu loh. Tidak hanya melihat sekali. Jadi YOLO itu kan singkatan dari you only look once. Kamu hanya sekali melihat saja gitu loh. Nah, semacam itu. Nah, kalau untuk seismologi nggak bisa ini. Jadi istilahnya karena seismologi bukan citra tapi data dalam domain waktu gitu, satu domainnya. Kalau citra kan dua dimensi, jadi X dan Y gitu ya, pixel gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan itu. Gitu Mas Saudara Wisasa ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Tri Istiana, Pak. Apakah waveform ini sebelum masuk ke processing diperlukan
proses denoising terlebih dahulu. Nah, screen waveformnya banyak aliasinya signal itu, Pak. Ya, terima kasih Saudara Tri Wisesa. Jadi pada dasarnya memang sebaiknya di pre-processing dulu ya. Di pre-processing itu bisa macam-macam, termasuk sinyal itu di denoising dulu gitu. Di denoising dulu, atau bahkan sebelum pre-processing kita beri filter anti alias. Kan kita tahu kalau misalnya dengan teorema Nyquist itu untuk menyuplik data itu kan lebih dari 2 kali frekuensi maksimum kandungan sinyal gitu ya. Jadi kalau sinyal itu kita sampel dengan frekuensi 100 Hz, sinyal itu mengandung frekuensi maksimum 100 Hz, ya berarti alat kita harus di atas 200 Hz atau 200 kali mencuplik dalam satu detik itu ya. Harus, kalau secara audio itu 2,2 ya. Jadi mungkin 2200 gitu ya. 220 kalau 100 itu ya. Hertz gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kemudian itu termasuk noise-nya itu ya, masuk. Nah, sehingga perlu dilakukan denoising karena supaya bisa bersih dan tidak mengganggu pada proses-proses berikutnya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi apakah perlu di pre-processing? Ya, rata-rata memang perlu di pre-processing ya. Untuk denoising ya, betul. Kalau data yang diproses itu banyak draw-nya, ya sebaiknya di denoising aja dulu ya. Nah, kalau itu supaya tidak terjadi aliasing, ya kita kasih filter anti aliasing, itu yang lebih ringan ya, daripada kita memilah-milah gitu kan. Lebih dari depan sebelum masuk di proses kan kita beri filter anti aliasing. Jadi kalau misalnya sampelnya itu frekuensi sampelnya itu 100 Hz, maka yang boleh kita olah itu adalah di bawah 50 gitu ya, pakai low pass gitu ya. Gitu ya, Saudara. Istiana. Oh ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Teguh Juniaka. Ini mau bertanya Pak, pemulanya bagusnya belajar apa dulu Pak? Ini sepertinya mau pengen belajar dari pemulanya Pak. Apa maksudnya bagusnya mulai dari teori hingga prakteknya Pak? Ya. Jadi ini tadi yang saya sanggupkan dulu nih, Saudara Tristiana. Denoising itu sebelum denoising? Ya, pre-processing itu denoising. Jadi yang namanya pra-pemrosesan itu termasuk denoising itu di dalamnya. Ya, termasuk penggunaan tapis. Kalau sebelum pre-processing kita bisa menggunakan tapis anti aliasing. Tapi denoising sendiri itu dimasukkan ya, normalisasi denoising itu di mana, di pra-processing. Kemudian dari Saudara Teguh ini sebaiknya belajar apa dulu? Sebaiknya belajar sinyal processing dulu. Anda bisa searching video-video saya mengenai signal processing di channel saya, di Akvianto Channel di YouTube. Itu ada tutorial, saya pernah juga ditampil ID bicara tentang signal processing, itu bisa di sana. Kemudian yang kedua, belajar ringan-ringan dulu tentang kecerdasan buatan. Jadi ya itu untuk men-trigger kita sendiri supaya kita lebih senang ya, karena belajar itu kan senang gitu loh. Kalau nggak senang nggak mungkin mau belajar gitu. Kira-kira seperti itu. Signal processing yang gampang-gampang dulu lah, yang mulai dari itu dulu dan seterusnya. Gitu Mas Saudara. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Fitra Gularia and Mayri. Saya ingin bertanya Pak, untuk kasus earthquake, parameter atau variabel yang digunakan apa saja ya Pak? Dan pada umumnya data preprocessing apa saja Pak? Itu. Ya, dari Fitra Gloria, untuk kasus earthquake, parameter variabel yang digunakan klasifikasi ya. Jadi kalau kita mau masukkan atau melibatkan mesin learning, ya kita harus tahu klasifikasinya dulu ya. Kalau gini itu bagaimana, kalau itu bagaimana. Jadi lebih cenderung ke supervised learning. Jadi parameter yang dibutuhkan itu terhadap domain waktu. Nah, itu saya tambahi keterangan terhadap ranah waktu. Jadi ini ranah waktu, kemudian ini kayak ada amplitudonya, frekuensinya ya. Nanti itu ada frekuensinya. Kemudian kita lihat kalau tremor itu bagaimana, kalau erupsi itu bagaimana, itu nanti ada ciri-cirinya. Jadi parameternya itu berupa klasifikasi itu sendiri, itu lebih cocoknya gitu ya, karena dalam ML seperti itu. Kemudian dan pada umumnya data preparation-nya seperti yang tadi saya jawab dari salah satu pertanyaan, menggunakan pre-processing, bisa denoising, bisa
normalisasi frekuensi dan seterusnya itu ya, preparation datanya semacam itu. Nah, kalau kita sudah punya data yang sudah disiapkan, kan ada banyak data di internet itu yang sebenarnya sudah halus, sudah ada draw dan sudah sudah dinormalisasi sehingga kita bisa pakai. Tapi kalau kita ngambil data sendiri atau data yang masih kasar ya berarti kita harus melakukan pre-processing terlebih dahulu gitu. Saudara ya, terus dari Victoria Gloria and Mairi. Baik, ini ada pertanyaan dari Arif Fauzi Mukti Nugroho. Izin bertanya Pak, maaf saya baru mengenal AI seperti ini. Untuk penyimpanan data, apakah tetap disimpan menggunakan database SQL Pak? Enggak, di ML itu enggak ada SQL-an, beda lagi ini. Tapi kalau misalnya ML itu atau DL, deep learning itu melibatkan data mining, nah itu baru ada database-nya dan jumlahnya sangat besar. Ya, jadi ketika kita apa namanya, misalnya kita pakai Python aja lah yang free gitu ya, melakukan processing seismic gitu, ada namanya, aduh saya lupa ya, SeisSpike gitu ya, library untuk mengolah seismik, tapi memang tidak menggunakan ML ya, setahu saya belum. Yang free pakai Python itu ya, itu bisa kita pakai, itu nanti datanya akan tersimpan dalam variabel-variabel. Nah, database bisa saja Anda gunakan kalau memang Anda perlukan. Tapi pada dasarnya ketika kita memproses seperti seismik seperti itu, ya data tersimpan data saja. Kita data dengan catatan ini gunung ini tahun berapa, event tanggal berapa, tahun berapa gitu ya. Nah, itu bukan sekali, puluhan ribu data itu ya. Karena mungkin direkam seharian, mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu itu jadi panjang. Ada kalanya di seismometer itu menyimpannya sehari-sehari gitu. Jadi filenya itu, kalau dulu saya nyimpannya sehari-sehari gitu ya. Tapi ternyata kalau kita cek di alatnya itu bisa disimpan setiap nyimpannya sehari satu file maksudnya gitu ya. Bisa saja itu 1 minggu 1 file gitu juga bisa. Berarti buatannya banyak sekali. Dan masih harus dikalikan sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun. Yang tadi 6 tahun gitu ya. Datanya banyak sekali itu. Jadi mungkin beda memang ya. Machine learning itu kalau dibandingkan kemampuan manusia mungkin dengan data yang jumlahnya dikit masih bisa melakukan klasifikasi atau prediksi dengan cukup akurat. Tapi kalau machine learning itu seringkali membutuhkan data lebih banyak supaya dia lebih akurat. Oke, itu Saudara Fitril Gloria. Baik. Oke Pak. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Syafriadi Nur. Izin bertanya Pak, apakah fitur machine learning yang digunakan dalam prediksi gempa memiliki panjang sinyal yang sama atau hanya bagian sinyal yang memiliki amplitude yang tinggi saja Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita perbaiki dulu pengertiannya ya. Jadi kalau kita menggunakan machine learning itu kan nanti hasilnya berupa contohnya misalnya klasifikasi. Jadi datanya itu bisa ribuan, mungkin jutaan, tapi bisa menghasilkan 2 macam klasifikasi. Atau paling tidak 1 klasifikasi pada timestamp atau pada waktu sekian sampai sekian, itu masuk ke klasifikasi apa. Dari sekian sampai sekian masuk klasifikasi apa. Jadi datanya beda gitu ya, Saudara Sopo tadi itu, Syafriadi Nur itu. Jadi pertanyaannya itu lebih ke arah sebenarnya bukan panjang data hasilnya. Data hasilnya itu cuma klasifikasi, jadinya angka gitu. Angka kalau mungkin kita kan berikan semacam misalnya 0 sampai 1. Kalau 1 itu berarti tepat klasifikasinya tepat. Nah, itu kan angkanya nanti bisa 0,8, 0,9. Artinya apa? Suatu data kita masukkan ke dalam machine learning, muncul klasifikasi, ternyata dari 3 macam klasifikasi itu hanya ada 1 yang angkanya besar. Jadi bukan masalah, jadi panjangnya jelas berbeda karena seperti kita itu membaca 1 buku tapi diminta merangkum dalam 1 halaman. Jadi kita tidak bisa membandingkan jumlah datanya sama enggak gitu, karena 1 halaman ya 1 halaman. Oh, buku ini berbicara tentang ini saya tulis dalam 1 halaman 1 spasi. Kan biasa kalau tugas bahasa Indonesia apa disuruh merangkum itu. Jadi rangkuman ini adalah hasil kerja dari otak kita merangkum 1 buku yang mungkin halamannya bisa lebih dari 100 halaman, kemudian kita rangkum jadi 1 halaman. Nah, itu ibarat yang ditanyakan seperti itu. Jadi
hasil dari machine learning itu bukan panjang datanya ya, tapi ya hasilnya itu ya angka, mungkin satu angka gitu ya. Misalnya kayak fitur ya, fitur itu juga nanti adalah angka. Kalau kita punya range dari 0 sampai 1 ya angkanya dari 0 sampai 1, kalau 0 sampai 10 ya berarti range-nya dari 0 sampai 10 dan seterusnya. Begitu Saudara Nur, terima kasih. Baik, itulah kami ada lagi yang mau tanya sebelum saya close Q&A pada webinar ini. Kalau nggak ada yang, ini Pak, ada lagi dari Rizky Anom Rahajo. Dataset terkait earthquake itu bisa didapat dari mana? Katanya dari Mas Rizky. Di internet ada. Di searching aja ini. Earthquake yang USGS ya. USGS datasetnya ada. Semoga masih menyediakan sampai sekarang. Earthquake itu banyak. Jadi kalau misalnya pertanyaan, gimana saya mendapatkan datasetnya di internet, cukup banyak itu, Saudara Rizky Anom Raharjo itu. Jadi bisa di searching di sana. Saya nggak terlalu hafal linknya, tapi di internet itu di search Google itu earthquake dataset itu nanti muncul banyak. Kalau misalnya USGS itu kan kayak database gitu ya, database yang seluruh dunia itu terakhir tuh masih bisa kita cari gitu ya. Oke gitu. Baik, ini ada tadi apanya? Nah, itu ada Kaggle gitu ya, Kaggle. USGS ya. masih bisa di search aman ya, oke. Baik, sesi Q&A kali ini kita tutup ya. Untuk sebelum saya mengakhiri webinar pada hari ini, izinkan bisa Pak penyampaian closing statement pada webinar hari ini. Ya, gimana? Apa closing statement pada webinar hari ini, Pak? Closing statement, oke. Closing statement, tetaplah selalu belajar ya. Lifelong learning, teman-teman semua. Di dunia sana kita masih banyak peluang-peluang ya untuk membuat kita menjadi lebih pintar, dan yang lebih penting lagi membuat kita menjadi lebih bijak. Ya, karena dengan lebih bijak itu otomatis juga lebih cerdas, lebih pintar, lebih mampu mengambil keputusan juga secara bijaksana. Oke, saya kira itu Mas Putu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman sudah mengakhiri pada webinar hari ini, dan jangan lupa mengisi link presentasi pada webinar hari ini, dan nanti akan diundi semua peserta yang akan dapat top prize pada buy-in hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah akhiri sesi webinar ini. Terima kasih banyak. Pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari kami, sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time webinarnya teman-teman.